Data tersebut mencakup berat lahir bayi, birth weight, beserta berbagai karakteristik ibu, termasuk apakah ia merokok selama masa kehamilan atau tidak. Dan ini variabel terus deskripsinya. Terus nomor satu, buatlah label untuk variabel birth weight, smoker, unmarried, adult, aged, sesuai deskripsi pada tabel di atas. Terus langkah selanjutnya kita buka stata, terus masukin datanya. Dan datanya itu ini datanya udah aku download, jadi tinggal buka statanya. Terus ini di sini yang berbuat smoking, terus dibuka, terus ini sudah muncul, terus kita BR apakah datanya sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Terus kita lakukan komen-komen di do file ini. Terus set more off, jangan sampai itu ya, set more, terus capture cost. Habis itu kita masukin datasetnya ke sini ya, situ salin ini, terus dibuka. Terus clear. Terus yang kedua, Selanjutnya memasukkan label variabel sesuai deskripsi di soal. buatlah tabel statistik deskriptif untuk semua variabel di atas dan ekspor ke dalam bentuk Word. Selanjutnya akan muncul tampilan Word-nya sesuai dengan deskriptif statistiknya. Terus nomor 3, lakukan estimasi dengan model linear sebagai berikut. Model 1, pengaruh smoker terhadap birth weight. Terus kita ke model 1. Smoker STO. Terus model 2. Variabel NP-REPIS. NP-REPIS. Birth smoker NP-REPIS unmarried itu. Terus di ini execute do, kita lihat hasilnya ini.
Tampilkan hasil estimasi ketiga model tersebut ke dalam satu tabel dengan judul tabel 2 estimasi hasil model linear. Tampilkan nilai R2, axis R2, serta berikan catatan kaki atas mengenai perbedaan dari ketiga model tersebut. Terus estimasi ketiga model tersebut ke dalam satu tabel dengan judul tabel 2. Beta 8.2F label no base label no base compress titol tidak estimasi linear tanda dengan tambahan Bapak atau STO dan ini sudah bisa dibuka lewat Word. Dan ini tabel estimasi model linear. Terus bisa keluar dari Word-nya. Lanjut soal nomor 5. Lakukan estimasi ulang model 4 dengan model non-linear dengan menambahkan variabel interaksi antara smoker dan alkohol terhadap bread weight. Terus model 5, estimasi ulang dengan model 4 dengan menambahkan variabel control and previous and merit x dan eduk. Kita kembali ke the file, terus kita lakukan komen lagi.
semoga apa terus model 5 estimasi ulang model 4 dengan menambahkan variabel control and variables and merit x dan edu. Nah, ini untuk model 4 dan model 5. Selanjutnya nomor 6, tampilkan hasil estimasi kedua model nonlinear pada soal 5 ke dalam satu tabel dengan judul tabel 3 estimasi hasil model nonlinear interaction. Tampilkan nilai R2 dan R2 serta berikan catatan kaki mengenai perbedaan dari kedua model tersebut. Oke.
Selanjutnya ini muncul hasil estimasi dari model 4 dan 5. Dan ini muncul di Word-nya. Interpretasi dari model 1 yaitu menunjukkan bahwa ibu yang merokok selama kehamilan melahirkan bayinya dengan berat lahir yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan ibu yang tidak merokok. Model 2, setelah memasukkan variabel konsumsi alkohol, pengaruh negatif merokok terhadap berat lahir tetap signifikan, sedangkan konsumsi alkohol tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan berat lahir terutama dipengaruhi oleh kebiasaan merokok ibu, bukan konsumsi alkohol. Model 3, yaitu jumlah kunjungan prenatal berpengaruh positif signifikan terhadap berat lahir bayi, sementara status ibu tidak menikah berpengaruh negatif signifikan. Usia dan pendidikan ibu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Model 4, hasil estimasi menunjukkan bahwa merokok selama kehamilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap berat lahir bayi. Ibu yang merokok cenderung melahirkan bayi dengan berat lahir yang lebih rendah. Konsumsi alkohol tidak berpengaruh signifikan dan efek interaksi antara merokok dan alkohol juga tidak signifikan, yang berarti tidak ditemukan bukti bahwa dampak merokok terhadap berat lahir berbeda secara bermakna antara ibu yang mengkonsumsi alkohol dan yang tidak. Model 5, setelah menambahkan variabel kontrol, menunjukkan hasil yang robust. Jumlah kunjungan ke dokter berpengaruh positif dan signifikan terhadap berat lahir bayi, sedangkan status ibu tidak menikah berpengaruh negatif dan signifikan. Nilai R2 meningkat, menandakan bahwa penambahan variabel kontrol memperbaiki kemampuan model dalam menjelaskan variasi berat lahir bayi.